Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Dokter IT Bedfarm, channel yang membahas tentang dunia lomba dan penangkaran murai batu. Temanya kali ini adalah murai batu ngukluk bagaimana solusinya. Waduh, banyak banget teman-teman pertanyaan tentang ini. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan, kita masuk ke intro terlebih dahulu. Cekidot. Ngomong-ngomong soal lomba, tentu banyak banget permasalahan yang perlu kita pecahkan satu persatu dan tidak semua orang mampu menyelesaikan permasalahannya. Salah satunya adalah murai batu ngukluk. Murai batu tipikal ngukluk seperti ini, teman-teman, itu memang susah untuk dicari solusinya. Contohnya, ketika murai batu yang memang karakteristiknya ngukluk, apalagi kalau dia memang benar-benar tidak punya materi di dalamnya atau untuk pemasterannya yang salah dan keliru, ini juga bisa menyebabkan ngukluk seperti video yang sudah saya bahas sebelumnya. Kenapa murai batu dengan pemasteran salah mengakibatkan ngukluk? Karena dia kosong, amunisinya kosong belum terisi. Kalau kita pemasteri yang bagus, yang gampang diterima sesuai dengan murai batu karakter tersebut, lantas mereka juga bisa menirukannya dengan cepat, ini akan menjadi bonus ya atau menjadi senjata-senjatanya di kemudian hari nanti. Tapi kalau pemasterannya salah, kita harusnya memasukkan suara masteran A tapi kita masterin B. Nah, ini juga akan menjadi masalah. A ya A harusnya yang masuk. Nah, untuk teman-teman semuanya, lantas bagaimana cara mengatasi murai batu yang ngukluk? Kalau murai batu yang ngukluk karena salah pemasteran itu sudah saya bahas sebelumnya. Jadi teman-teman silakan lihat saja di video sebelumnya. Tapi setelah video ini selesai. Nah, untuk ngukluk-ngukluk yang lain dari settingan EF juga bisa mengakibatkan ngukluk. Kurang EF bisa ngukluk, kelebihan EF juga bisa ngukluk, burung terlalu gacor di rumah juga menyebabkan ngukluk. Durasi burung murai batu yang sering digantang juga bisa berdampak ngukluk. Jadi, untuk teman-teman memang banyak banget dan kompleks untuk ngukluk seperti ini. Maka dari itu sebelum teman-teman melomba dipastikan burungnya itu on fire ya. On fire. Jadi burungnya itu dalam keadaan siap. Kalau burung tidak dalam keadaan siap, nanti burungnya akan nambah masalah. Masalah satu, burung digantang masih enak juara. Tapi dia sudah punya masalah satu. Lantas di kemudian hari pasti masalahnya bisa dua atau tiga. Jadi masalah itu akan timbul ketika kita melanggar aturan satu. Contoh, ketika kita seharusnya minggu ini istirahat tidak lomba, tapi kita memaksakan diri untuk lomba, ya kan? Lantas apa yang terjadi? Nanti timbullah masalah baru. Di kemudian hari nanti entah burungnya lesu lah, entar fighternya kurang lah, entah burungnya yang nebok lah, entar burungnya yang hanya ngukluk, pasang badan itu pasti. Lain cerita kalau kita sudah benar-benar mengkondisikan burung kita. Contoh, burung kita sebulan sudah tidak keluar nih, ya sebulan sudah tidak keluar. Ya teman-teman pengen dong ngeluarin, waktunya merasa sudah cukup, burung juga sudah on fire. Nah, kalau sudah seperti itu tapi burungnya belum juga mendapatkan, nilai kecil atau juara, nah ini teman-teman perlu koreksi, waktu perawatan apa masalahnya. Apalagi kalau di ngukluk, udah diistirahatkan lama tapi burung masih ngukluk, ya. Nah, istirahat ini, istirahat gantang juga percuma kalau di rumah di-track, istirahat gantang juga percuma kalau burung di rumah dipancing-pancing MP3, itu sama aja bohong. Istirahat, lomba nih udah sebulan nggak lomba, tapi lomba kali ini masih aja ngukluk. Gimana nggak ngukluk? Nah, di rumah dibiarin gacor, ya. Jadi kalau sampai lapangan udah nggak ada tenaga, kiranya seperti itu, ya teman-teman ya. Jangan salah, sangka dulu apalagi menuduh sok tahu ya. Kita hanya sharing teman-teman ya, kita sharing sepengalaman kita. Dari durasi murai batu yang lomba 1 minggu sekali itu pasti berbeda dengan burung murai batu yang lombanya sebulan sekali. Burung murai batu yang di rumah hanya sendirian beda dengan burung murai batu yang di rumah dengan teman-temannya banyak. Itu kalau di lapangan pasti berbeda, pasti. Nah, untuk burung murai batu yang ngukluk juga bisa disebabkan dari settingan.
Settingan terlalu tinggi juga bisa membuat murai batu kita ngukluk. Contohnya kita mau lomba udahlah cepuknya penuhin kroto, cepuknya penuhin ulet hongkong, jangkriknya banyakin sampai dia tidak mau makan lagi. Akhirnya murai batu kita ya cuma ngontak ngantuk, ngukluk ya. Jadi, terus murai batu yang kerja gimana? Murai batu yang kerja adalah murai batu yang sudah siap. Jadi dia biasanya nih lama lama tidak dikeluarkan, lama tidak, dipertemukan, apalagi dipancing-pancing, nggak ada tuh cerita murai batu lomba dipancing-pancing di rumah, salin MP3 ya kan, MP3 murai yang lagi narung-narung, ikutan narung, tembak-tembakan sama HP, itu nanti akan merusak burung malahan. Jadi burung cuma ngukluk di lapangan. Jadi untuk menganalisa burung murai batu kita ngukluk, coba kita cari, kita telaah. Di rumah gacor enggak. Jadi untuk permasalahan burung murai batu ngukluk sebenarnya berbeda-beda meskipun sama-sama ngukluk. Coba ditanya sama diri teman-teman sendiri, di rumah dianya itu gacor tidak? Terus di rumah sering di-track tidak? Di rumah dipancing-pancing MP3 dengan murai yang nembak-nembak tidak? Itu nanti bisa jadi, tolak ukur kita untuk menganalisa, terus memberikan solusi. Contoh satu masalah ya, burung murai batu di rumah terlalu gacor, ya terlalu gacor. Jadi kalau setiap digantang itu ngukluk. Lantas solusinya seperti apa? Solusi pertama yang perlu kita tanganin adalah gacornya tadi kita kurangin di rumah. Kalau bisa jangan gacor. Cara mengurangin gacor ya, ada di video sebelumnya. Itu salah satu kita menyelesaikan masalah berdasarkan problemnya ya teman-teman, memberikan solusi berdasarkan permasalahan. Karena kalau masalahnya apa, kita kasih solusi apa, ya kita nggak akan pernah tahu. Contohnya, burung murai batu kita tidak punya amunisi di rumah, ya tidak punya amunisi di rumah. Di rumah cuma ngukluk, ya cuma ngukluk. Lantas kita kasih, tadi terapi yang terlalu gacor, ya nggak nyambung, burung malah error nantinya, ya burung error jadi masalah baru baru dan baru. Itu ya teman-teman. Jadi kita juga harus memahami yang namanya makanya kita perlu penting banget rahan, terus nutrisi, terus chemistry, terus perawatan, terus, eee, apa tadi, perawatan, nutrisi, ya chemistry lah. Pokoknya ditutup dengan karakter. Kita harus mengenal karakter burung murai batu kita. Jadi jalin ikatan antara perawat dengan si burung, nanti enak. Jadi burung maunya apa, kita sudah tahu harus bagaimana, biasanya seperti itu dan itu didapat berproses. Ada waktu sendiri dia proses ya, saat kita memberikan makan kita duduk bersama, kita coba untuk memahami. Kalau dia mengembangkan bulu sedikit kita tanya, "Tadi kita ngapain ya? Kok dia bulunya jadi ngembang?" Terus kalau ada masalah-masalah sedikit juga kita selalu, berkaca. Tadi ngapain kok jadi begini, tadi ngapain kok jadi begini, dan tadi ngapain kok jadi begini, itulah pondasi kita mengenal karakter burung murai batu kita. Salam lestari, salam prestasi.